Saya sebetulnya paling males ngomongin masa kecil. Karena saya mengikuti petunjuk dari saudara Ainur Rohimah, atau yang lebih dikenal dengan nama Inul Daratista. Dalam sebuah publikasi beliau yang diterbitkan pada tahun 2013 berjudul Masa Lalu. Saya bacakan kutipannya. Masa lalu biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan ingatkan aku. Masa lalu biarlah masa lalu. Asik-asik? Terima kasih. Ya, masa kecil saya itu nggak seru, teman-teman. Terlalu biasa. Beda sama misalnya Raditya Dika. Beliau pernah bikin film tentang hidupnya, Marmut Merah Jambu. Itu menceritakan hidupnya Raditya Dika dari kecil sampai sekarang. Tadinya saya mau bilang gede, tapi nggak gede-gede amat. Seru hidupnya, ya ada kisah cintanya, ada kisah detektifnya, ada perjuangannya. Hidup saya nggak kayak gitu, teman-teman. Masa kecil saya tuh datar aja gitu. Kalau dibikin film, dari 115 menit film tentang hidup saya, 82 menit itu mungkin isinya adalah adegannya saya ngerjain PR, baca buku 5 sekawan, sama mengamati metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu. Yang 33 menitnya adalah kesimpulan dan daftar pustaka. Ya, masa kecil saya cenderung traumatis sebetulnya. Saya punya banyak ketakutan waktu kecil, terutama salah satunya yang saya paling takuti adalah mbok jamu gendong yang bawa cekokan. Ini kalau anak-anak 80-an mesti tahu, tapi kalau buat kalian yang nggak tahu, jamu cekokan adalah jamu untuk anak yang susah makan. Ini sebenarnya jamunya sih baik-baik aja, tapi metode administrasinya yang agak sadistik. Ya, jadi itu jamu racikan ya, dibungkus pakai sapu tangan si Mbok itu. Abis gitu anak kecil yang mau dikasih jamu itu dibekep, hidungnya dipencet, mulutnya dibuka, lalu dimasukin itu buntelan sapu tangan ke mulutnya langsung. Pet, dipencet, set, ketelan. Pahitnya luar biasa. Ini pengalaman traumatis teman-teman. Luar biasa menakutkannya untuk anak-anak zaman itu. Kalau nggak percaya kalian Google jamu cekokan, cari yang anaknya senyum, nggak ada. Gak ada. Itu anak-anak kecil tahun 80-an yang udah kena jamu cekokan, itu mukanya semua kayak pemeran Elif season 3, depresi semua. Ya, apakah berfungsi jamu itu? Ya kalian bisa lihat hasilnya. Berfungsi, tapi mungkin penyebabnya adalah lebih karena efek psikologis, ya anak-anak kecil jadi takut gitu sama tukang jamu cekokan. Daripada dikasih jamu lagi mendingan makan aja. Bahkan teman-teman di tahun 80-an dipanggilin jamu cekokan itu lebih menakutkan daripada dipanggilin polisi. Kalau anak nggak mau makan, kalau sekarang kan dipanggilin polisi. Dulu mah enggak, lebih takut kalau dipanggilin tukang jamu cekokan. Buktinya apa? Buktinya anak-anak tahun 80-an masih ada yang cita-citanya jadi polisi. Anak sekarang mah enggak ada. Nah, ya alhamdulillah saya waktu kecil katanya sih agak pinter gitu ya. Dan sebagai anak yang dianggap pinter, ibu saya dulu sering ditanya, ini anaknya pinter dikasih susu apa sih? Katanya. Susunya mahal nih pasti. Terus ibu saya bilang, enggak ada hubungannya. Iya, dan teman-teman mungkin ibu-ibu di rumah yang nonton ya, enggak ada hubungan antara harga susu dengan kecerdasan anak. Ini sih pengaruh iklan aja ya. Ya, di iklan kan kelihatannya anak kecil tuh kalau dikasih susu terus jadi luar biasa cerdasnya gitu. Bisa menyelesaikan masalah temannya, bisa membuat roket-roketan, bisa mengendalikan kuda. Saya zaman itu ngitung kembalian jajan ciki aja pusing. Gitu. Saya pakai ASI, saya dapat ASI 2 tahun full. Dan ASI adalah susu yang paling mahal di dunia. Karena menurut perhitungan saya, untuk dapat ASI itu luar biasa susahnya. Pertama, kita mesti nemu calon providernya. Kemudian kita PDKT kira-kira 3 bulan, setelah itu pacaran kurang lebih setahun, bawain martabak tiap malam minggu. Baru dapat, itu pun belum tentu dapat langsung, 9 bulan minimal mesti nunggu. Dan kita nggak tahu ujung-ujungnya berapa harga per liternya.
Kenapa? Bondnya sih bisa dihitung, tapi jumlah pemakaiannya yang kita nggak tahu teman-teman. Terima kasih, saya Irfan Kartawira, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, kami merindukan Anda dan menunggu apa kali ini materi yang akan dibawakan. Dan seperti biasa materinya ya banyak yang mencerdaskan juga, ada yang mencerdaskan juga. Tapi tadi kenapa ya Pak ya, di tengah-tengah agak kayak lost ya Pak ya. Silakan kalau gitu Raditya. Terima kasih Mbak Nirma. Iya, yang tengah nggak tahu kenapa ya, mungkin lupa atau ngerasa nggak dimakan tapi masih berjibaku mencari punchline di sana, berasanya sih gitu. Cuman saya sih menikmati banget ya, ini keren banget, begitu personal, begitu jujur, dan yang paling penting beda, kita nggak bisa ngelihat materi barusan di badan teman-teman komik yang lain. Ya, tantangannya adalah tinggal satu langkah lagi untuk menjadi seorang komik yang bisa disukai berbagai macam lapis kalangan dengan membuat premis yang lebih universal. Itu aja. Makasih Mas. Irfan Karta, Iya Cak. saya tidak menyatakan setuju atau tidak setuju dengan mereka. Tapi begini, dalam Anda berstand up komedi, itu ada dua hasil yang didapat sebenarnya. Tertawa karena lucu, dan mikir. Artinya begini, mikir itu membuang energi lebih besar daripada tertawa. Karena tertawa 60 menit itu hanya seperti membakar orang tertawa 1 jam. Sedangkan mikir, paham ya? Membakar kalori ya Cak ya? Membakar kalorinya itu sama. 60 menit tertawa itu sama dengan hanya tertawa 1 jam. Sip. Sedangkan mikir Ya. 1 jam itu beda dengan tertawa 1 jam. Nah ini yang saya bilang, semua itu punya risiko. Risikonya kalau Anda tidak membuat orang tertawa, memang mungkin tujuan Anda membuat orang mikir. Itu poin juga, tapi ini kompetisi, jadi overall LPM sangat diperhitungkan dan itu harus hati-hati. Ya. Mikir. Terima kasih Cak Lontong. Tapi sorry boleh nambahin bentar nggak? Yang gue juga suka ya gimana Cak Lontong nih bisa ngomong satu kalimat bikin kita kesel 1 jam. Itu keren banget sih, tepuk tangannya. Saya baru mau bilang boleh nggak kali ini juri kita nggak usah menilai yang ada di depan kita, tapi kita menilai Cak Lontong semuanya. Saya ikutan kalau gitu. Lama-lama ada perpecahan di antara juri kita. Saya sudah mengira sejak awal. Ya, kalau menurut saya cunnya agak mulai tinggi lagi nih. Kayak gitu, Ya. nggak terlalu universal. Ada beberapa yang nggak makan memang. Saya tadi juga malu sendiri, ya ketawa sendiri kayak gitu. Padahal saya juga pura-pura juga, saya nggak makan juga sih sebenarnya. Bilang aja, itu supaya kan dibilang ngerti. sesuai angkatan aja udah Oh deh gitu ya. ya. Oh dia nggak seangkatan bener sama gue. Gue di bawah dia. Keren banget. Terima kasih Mas. Sudah lihat video saya barusan? Sudah tambah pusing atau tambah pintar? Kalau mau lihat video saya yang lain, juga video teman-teman dari Suci 1 sampai berikutnya, bisa subscribe di channel YouTube-nya Stand Up Kompas TV. Kalau puas beritahu teman, kalau tidak puas, puas-puasin aja. Share sama teman-teman, tulis komentar juga di bawahnya. Stand Up Comedy Indonesia, let's make love.